Pernah nggak kalian duduk sendiri di sore hari yang tenang sambil ngeliatin matahari terbenam? Lalu bertanya sama diri sendiri, apa aku ini bahagia? Dan kalau iya, seberapa besar bahagia aku sekarang? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, teman-teman. Tapi coba kita renungin lagi. Di dunia yang semakin modern seperti saat ini, kebahagiaan itu bukan lagi hanya sekedar sebuah rasa. Tapi sekarang dia seringkali diukur, dihitung, bahkan dibandingkan. Semakin lama, bahagia itu semakin dikuantifikasi untuk bisa menjadi sebuah kualifikasi di dalam hidup ini. Bahkan banyak sekali hal-hal yang menurut kita untuk mencapai sebuah bahagia itu harus banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi, teman-teman. Tapi apakah kebahagiaan itu benar-benar bisa dikuantifikasi atau bisa kita klasifikasi? Hari ini saya ingin kita semua menggali lebih dalam tentang sebuah fenomena tentang hal ini, di mana benar nggak sih bahagia itu bisa kita hitung di dalam hidup kita? Kita hidup di zaman di mana semuanya terhubung dengan data. Kita punya indeks kebahagiaan global, survei psikologi yang meminta kita untuk menilai kebahagiaan kita mungkin dari skala 1 sampai dengan 10. Sampai banyak sekali aplikasi yang melacak suasana hati kita setiap hari, teman-teman. Dari luar ini kelihatan kayak yang keren banget. Bayangin aja, kalian semua bisa tahu tingkat kebahagiaan kalian semua berapa rata-rata di dalam seminggu. Tapi di balik itu ada sebuah pertanyaan besar yang seringkali kita lewatin. Apakah angka ini benar-benar mencerminkan kebahagiaan kita yang sesungguhnya? Pertanyaan itu seringkali muncul di dalam diri kita, tapi seolah-olah kita mengabaikan hal itu karena data dan fakta yang seolah-olah tersaji di hadapan kita. Saya pernah membaca sebuah buku cerita. Ada seorang perempuan, sebut aja namanya Aisyah. Aisyah adalah seorang pekerja kantoran yang punya segalanya. Karir yang bagus, keluarga yang mendukung, bahkan Aisyah ini selalu punya kesempatan untuk merasakan yang namanya liburan mewah setiap tahun. Ketika dia diminta mengisi survei kebahagiaan, dia memberi angka 7 dari 10. Tapi di balik angka itu, Aisyah sebenarnya merasa ada yang hilang. Dia merasa terjebak di dalam sebuah rutinitas yang kosong. Kebahagiaan yang dia beri angka 7 itu, teman-teman,
Pertanyaannya adalah, apa benar angka 7 itu adalah cerminan dari kebahagiaan atas hidup yang Aisyah jalani ini? Kenapa sih kita selalu terobsesi untuk mengukur kebahagiaan di dalam hidup kita, teman-teman? Kenapa sih kita ini jadi begitu sangat terobsesi untuk selalu mengukur kebahagiaan kita sendiri? Jawabannya mungkin sederhana, karena kita ingin punya kendali atas hidup kita. Kalau ada data, kalau ada angka, kita merasa lebih bisa memahami apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Kita juga jadi punya sebuah tolak ukur untuk mengejar yang namanya kebahagiaan yang kita impikan. Tapi masalahnya, kebahagiaan itu nggak pernah sifatnya adalah hitam atau putih. Misal, apa yang membuat kita bahagia hari ini bisa jadi terasa biasa-biasa saja di esok hari. Waktu kecil saya merasa sangat bahagia ketika bisa beli es krim rasa coklat misalnya di sebuah warung kecil di seberang rumah. Bahagia itu saya rasakan karena saya merasa saya diberi sebuah kepercayaan untuk menjadi seorang atau seorang anak yang mandiri, yang bisa jalan sendiri ke warung dan membeli apa yang saya inginkan. Tapi sekarang, bahagia saya datang dari hal yang jauh lebih rumit rasanya. Seperti bisa berdamai dengan diri sendiri setelah melewati hari yang terasa sangat berat. Lalu, apakah kebahagiaan seperti ini bisa diukur? Saya rasa, teman-teman juga punya banyak cerita di dalam hidup teman-teman sendiri. Cerita tentang bagaimana definisi bahagia kalian, bahagia teman-teman sendiri yang selalu berubah seiring waktu. Ini menunjukkan bahwa bahagia itu bukanlah sebuah angka yang konkret. Bahagia bukanlah sebuah angka yang tetap, bahagia bukanlah sebuah hal yang akan selalu menetap, tapi bahagia adalah perjalanan yang selalu berkembang seiring dengan hidup kita sendiri. Bahagia itu selalu dinamis. Bahagia itu selalu seiring dengan perjalanan kita, perjalanan di dalam hidup kita yang terus-menerus berkembang dan tidak pernah berhenti. Ada satu kisah yang selalu saya ingat sejak kecil, teman-teman. Ada satu hal dan satu kisah yang selalu saya ingat ketika kita membicarakan sebuah hal yang namanya kebahagiaan. Jadi, ada seorang kakek tua yang dia tinggal di sebuah desa terpencil. Setiap pagi, kakek ini berjalan kaki dari rumah menuju sawahnya. Dia nggak punya teknologi canggih secanggih kita saat ini. Dia tidak pernah punya akses ke media sosial. Dan hidupnya sangat sederhana. Ketika seseorang bertanya, "Kek, apakah kakek bahagia?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu apa itu kebahagiaan seperti yang apa kalian maksud. Saya tidak tahu kebahagiaan itu seperti apa yang kalian maksud. Tapi saya merasa damai setiap kali saya melihat padi saya tumbuh. Setiap kali saya mendengar suara angin di sore hari, setiap kali saya pulang dari sawah dan saya membawa hasil dari sawah saya merasa ada sebuah kedamaian yang diri saya rasakan." Hal yang membuat saya tersentuh dari cerita kakek ini adalah bahwa kebahagiaan kakek ini tidak bisa kita ukur dalam angka atau data. Tapi teman-teman, hal ini adalah hal yang nyata bahwa terkadang bahkan justru dalam kesederhanaan itulah kita menemukan arti kedalaman dari makna bahagia itu sendiri.
Nah, teman-teman, ada hal lain yang ingin saya bahas di konten kali ini. Ketika kebahagiaan itu kita ukur, seringkali tanpa kita sadari, hasilnya adalah kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat indeks kebahagiaan orang lain, kita melihat indeks kebahagiaan negara lain, dan kita merasa iri. Kita melihat postingan orang di media sosial yang kelihatannya bahagia terus. Kita selalu merasa hidup kita kurang. Padahal setiap orang itu punya cerita yang berbeda dan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda, teman-teman. Dulu saya pernah merasa tidak cukup bahagia di dalam hidup. Karena saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi, teman-teman, satu hal yang saya pelajari adalah bahwa kebahagiaan sejati itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Bukan dari apa yang kita lihat dari luar diri kita. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memahami kebahagiaan tanpa harus memenjarakannya di dalam sebuah angka atau tanpa kita harus membuatnya menjadi sebuah klasifikasi? Menurut saya setidaknya ada 3 hal yang prinsip di dalam hidup dan ada 3 hal juga yang selalu saya tanamkan ke dalam diri saya yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran atau bisa menjadi sebuah hal yang bisa teman-teman terapkan di dalam hidup teman-teman semua. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya di momen sekarang. Kadang kebahagiaan itu ada di hal-hal yang kecil, teman-teman, yang seringkali kita abaikan. Kita bisa melihat senyum dari orang yang kita sayangi, kita bisa menghirup udara pagi yang segar, atau hanya sekedar secangkir kopi hangat di pagi hari sambil kita menikmati seluruh hidup kita saat ini. Yang kedua, berhentilah untuk membandingkan. Fokus kepada perjalanan kita sendiri dan fokus kepada hidup yang kita jalani, teman-teman. Dan tidak perlu melihat atau tidak perlu terlalu fokus kepada apa yang orang lakukan atau apa yang orang lain capai di dalam hidupnya. Karena jelas kita dan orang lain adalah 2 hal yang berbeda. Kita punya tekanan hidup yang berbeda, kita punya supporting system di dalam hidup yang berbeda dengan orang lain, kita punya kesempatan yang berbeda dengan orang lain, dan kita punya masalah dan beban hidup yang berbeda dengan orang lain. Maka sangat tidak layak untuk kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah selalu bersyukur, teman-teman. Rasa syukur adalah kunci bagi setiap manusia untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam bentuk apapun. Bersyukur pada saat kita mendapatkan sebuah hal yang kita inginkan. Bersyukur pada saat kita tidak mendapatkan hal yang kita impikan. Bersyukur terhadap apa dan setiap pencapaian yang kita bisa raih sampai dengan saat ini. Bersyukur karena kita sudah bisa melampaui berbagai banyak masalah sampai kita ada di titik di dalam hidup kita saat ini. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka, teman-teman. Tapi kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dengan hati. Itu adalah 3 hal yang menjadi prinsip dasar di dalam hidup kita semua yang mungkin bisa teman-teman terapkan di dalam hidup teman-teman. Ada 3 hal lain, teman-teman. Kalau teman-teman tidak ingin menderita di dalam hidup teman-teman dan teman-teman ingin selalu merasakan kebahagiaan di dalam hidup teman-teman, yang pertama, ini yang selalu saya jalani atau ini yang selalu saya lakukan di dalam hidup saya. Yang pertama adalah berhenti bergantung kepada orang lain. Belajarlah untuk mandiri terhadap segala sesuatu yang kita miliki, teman-teman. Mulai dari segala sesuatu yang kita miliki, mulai dari segala sesuatu yang bisa kita lakukan, dan mulai dari segala sesuatu yang mudah menurut kita untuk kita lakukan.
tidak bergantung kepada orang lain adalah hal yang buat saya adalah sebuah hal yang fundamental, karena dengan bergantung kepada orang lain kita sangat menyerahkan nilai atau arti kebahagiaan di dalam hidup kita kepada orang lain. Yang kedua adalah berhenti atau tidak berharap kepada orang lain. Seringkali kita terjebak di dalam sebuah kebahagiaan karena kita dipuji oleh orang lain, kita disanjung oleh orang lain, kita dihargai oleh orang lain. Tapi pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari orang tersebut, teman-teman, seringkali hal inilah yang membuat kita merasa kecewa di dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita menjadi tidak berarti, kita merasa hidup kita menjadi sia-sia, dan kita merasa hidup kita menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya layak untuk kita jalani. Bahkan pada akhirnya kita akan terus-menerus merasa bahwa kita ini tidak lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga adalah berhenti dan mencoba untuk tidak meminta terhadap orang lain. Meminta apapun itu. Meminta untuk dikasihani, meminta untuk diberi, meminta untuk dimengerti, meminta untuk dihargai, meminta untuk apapun, teman-teman. Karena kalau kita bisa melepaskan tiga hal ini, kita tidak bergantung, kita tidak berharap, dan kita tidak meminta kepada orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa kecewa di dalam hidup kita. Kita akan terus-menerus bahagia dan happy di dalam hidup kita, teman-teman. Apapun yang orang bilang, apapun yang orang lakukan, apapun yang orang akan nilai terhadap diri kita, bukan lagi menjadi sebuah hal yang prioritas di dalam hidup kita. Kita bisa happy, kita bisa bahagia dengan hidup yang kita jalani. Kita bisa bangga dengan diri kita sendiri. Kita bisa menjadi sesuatu karena kita menghargai diri kita sendiri. Dan pada saat semua itu kita dapatkan dari orang lain, anggaplah itu cuma sebagai bonus aja, teman-teman. Orang lain merasa mungkin memuji kita, orang lain merasa kita hebat, orang lain merasa diri kita ini sesuatu yang berarti. Itu bukan pencapaian di dalam hidup kita. Karena yang membuat sebuah goals di dalam hidup kita adalah kita bisa menghargai diri kita sendiri dan kita bisa bahagia karena diri kita sendiri. So, mungkin sekian dulu konten yang bisa saya berikan kali ini, teman-teman. Untuk teman-teman semua, semoga teman-teman bisa mendapatkan arti bahagia di dalam hidup teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini apabila teman-teman merasa ada manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari tayangan video ini. Kita ketemu di konten atau tayangan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Satria.